Dan saya yakin mereka semua yang kalau betul-betul ikut menyimak tentang polemik nasab ini atau betul-betul ikut mengikuti dari paparan-paparan yang disampaikan oleh Kiai Imad atau paparan-paparan yang disampaikan oleh para pendukung Kiai Imad seperti Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan sebagainya, tentu saya yakin masyarakat kita ini semakin cerdas dan mereka juga ikut meragukan sebagaimana ungkapan dari Bung Haji Roma. Seperti sikap PBNU, pengurus PBNU ini yang sangat kita sayangkan. Saya kira mereka juga ya seperti itu. Analoginya mereka ini selama ini adanya pembahasan nasab ini ya saya menganggapnya mereka ini masih tertidur, masih bermimpi pulas. Kemudian mereka bangun tahu-tahu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama tempo hari yang lalu dalam sebuah acara, yaitu dalam podcast beliau bersama dengan Guru Gembul yang mungkin telah banyak dibahas di berbagai channel YouTube dan diupload. Tapi di sini yang ingin saya soroti adalah apa yang disampaikan beliau mengenai tentang bagaimana seharusnya manusia ini berperilaku. Di situ Bung Haji Roma Irama itu menyetir ayat-ayat suci Al-Quran, dan dari apa yang disampaikan beliau itu intinya itu mengajak kita semua bagaimana seharusnya kita ini berperilaku, bahwa kita ini tidak bisa menyombongkan diri, membanggakan nasab kita, keluarga kita, keturunan kita, leluhur kita. Itu percuma. Intinya kita itu diajak Bung Haji Roma Irama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan beriman dan bertakwa, dengan beramal kebaikan dan sebagainya. Bukan membanggakan nasabnya, membanggakan leluhurnya. Dan juga yang menarik dari apa yang disampaikan beliau itu, karena beliau ini adalah sebagai seorang public figure, beliau seorang artis yang sudah tidak asing lagi, mungkin semua rakyat Indonesia bisa dikatakan mengenal beliau. Ini jelas tentunya seharusnya dari apa yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama ini seharusnya membukakan hati kita semua, ya, terutama para muhibin, para pembela nasab yang selama ini masih begitu kekehnya, masih begitu getolnya membela nasab para habaib dan masih begitu menyalahkannya atas tesisnya Kiai Imad ataupun atas komentar-komentar dari Kiai Imad. Intinya selalu mereka sudutkan, selalu mereka salahkan, atau walaupun sebenarnya tidak ada yang salah, tapi mereka mencari-cari saja kesalahannya. Ya, lalu untuk apa sebenarnya tujuan mereka itu, ya? Seharusnya mereka ini malu sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama ini, ya, dalam perbincangan beliau ini, ya. Ini nanti akan saya ketengahkan dari apa yang disampaikan beliau itu. Harusnya mereka ini ya malu. Seharusnya para habaib ini yang membanggakan dirinya, yang membanggakan klannya, yang membanggakan luhurnya, yang membanggakan orang tuanya, malu sendiri. Dan yang sangat saya takjub sekali kepada Bung Haji Roma Irama ini, beliau ini kalau saya melihat selama ini beliau itu lebih dekat kepada para habaib, ya. Yang mungkin dalam podcast beliau, yang mungkin dalam komentar-komentarnya itu menunjukkan bahwa beliau ini sebenarnya termasuk orang yang cinta pada habaib, ya, karena cintanya beliau itu didasari atas para habaib ini. Dianggap beliau waktu itu sebagai
durian Nabi, cucu Nabi yang asli. Tapi kalau kita melihat fakta pada saat beliau podcast itu jelas menunjukkan sikap beliau yang tentu sangat berbeda. Ya ini tentu sangat wajar sekali. Ini berangkat dari kesadaran atau mungkin karena melihat fakta-fakta ternyata bahwa nasab para habaib itu diragukan sambung ke Rasulullah. Ini. Dan tentu pemikiran-pemikiran semacam ini seperti beliau, Bung Haji Rhoma Irama atau mungkin tokoh-tokoh lainnya, dan juga saya yakin banyak masyarakat di Indonesia ini, saya yakin mereka sudah mulai banyak yang ikut meragukan nasab para habaib ini dari fakta-fakta realita yang sudah ditampakkan oleh Kiai Imad. Dan saya yakin mereka semua yang kalau betul-betul ikut menyimak tentang polemik nasab ini atau betul-betul ikut mengikuti dari paparan-paparan yang disampaikan oleh Kiai Imad atau paparan-paparan yang disampaikan oleh para pendukung Kiai Imad seperti Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan sebagainya, tentu saya yakin masyarakat kita ini semakin cerdas dan mereka juga ikut meragukan sebagaimana ungkapan dari Bung Haji Rhoma Irama. Jadi yang jelas sangat menarik sekali di sini itu adalah sosok Bung Haji Rhoma Irama ini, tentu beliau ini mewakili keresahan, mewakili kegundahan pemikiran masyarakat selama ini yang diliputi berbagai keraguan atas sikap para habaib selama ini yang katanya mengaku sebagai cucu Nabi, durian Nabi, tapi ternyata mereka perilakunya justru mencoreng nama baginda Nabi. Bagaimana tidak mencoreng? Mereka itu membanggakan nasabnya. Seharusnya mereka tidak perlu menunjukkan, menampakkannya. Bahkan sampai di situ dalam video tersebut Bung Haji sempat menirukan ucapan para habaib yang kalau kalian tidak mengakui maka kalian akan mendapatkan adab dari Allah dan sebagainya. Nah, di sini itu jelas menunjukkan ketika beliau menirukan ucapan para habaib semacam itu, ini jelas menunjukkan sebuah kritikan ya. Ini sebuah kritikan, nanti mungkin jangan sampai salah artikan lagi ini sebagai sebuah mencemooh, sebagai menghina, membuli dan sebagainya. Itu jelas keliru besar. Ini sebuah kritikan, kata-kata semacam itu. Jadi kalau sampai dengan saat ini masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua para pendukungnya itu dianggap sebagai orang yang telah menfitnah para habaib, menyakiti cucu Nabi, menyakiti durian Nabi, membuat gaduh, membuat resah umat, ini salah besar sekali jika masih ada orang-orang yang mengatakan semacam itu. Jadi tentu orang yang mengatakan semacam ini jelas kalau kita bisa menilai orang semacam ini, kita anggap saja mereka itu sudah ketinggalan kereta. Mereka ini baru bangun tidur, mereka selama ini masih bermimpi dan kemudian bangun tidur baru tahu tiba-tiba berkuar-kuar. Ya seperti sikap PBNU, pengurus PBNU ini yang sangat kita sayangkan. Saya kira mereka juga ya seperti itu. Analoginya mereka ini selama ini adanya pembahasan nasab ini ya saya menganggapnya mereka ini masih tertidur, masih bermimpi pulas. Kemudian mereka bangun tahu-tahu ketika bangun melihat ada informasi, tapi informasi sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak utuh, sesuatu yang belum genap. Nah, akhirnya terjadilah semacam ini. Jadi kalau seandainya mereka ini mengikuti, ya mereka ini terjaga, tidak tidur pulas, tidak bermimpi lama-lama, mereka juga ikut melihat fakta-fakta dan realita, mereka terjaga. Saya yakin mereka tidak akan mengambil keputusan seperti atas komentarnya Bapak Dr. Soleh Basari ini ya seharusnya PBNU tentu malulah dengan sikap Bung Haji Rhoma Irama ini. Seharusnya PBNU perlu juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama ini sehingga kita semua ini bisa semakin menjadi orang yang tidak gampang dibodohi, menjadi orang
yang lebih kritis, menjadi orang yang lebih waspada terhadap segala sesuatu yang memang sangat janggal, yang sangat meragukan. Kalau kita memang meragukan sesuatu itu berdasar sebuah data dan fakta, ini namanya bukan tuduhan, ini sudah namanya bukan fitnah. Tapi ini berbicara mengenai sebuah fakta dan realita. Dan kalau kita memang berbicara sesuai dengan data, fakta dan realita, berarti kita ini justru akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena kita meluruskan sesuatu yang seharusnya lurus, seharusnya benar. Kita membenarkan sesuatu yang memang seharusnya benar. Baik, mari kita simak saja dari apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama itu. Ini saya ambil yang poin penting dari beliau ketika menyetir dari Al-Quran, yang intinya beliau mengajak untuk kita itu jangan membanggakan diri kita atas amal-amal kita, nasab kita. Intinya kita diajak, Bung Rhoma dengan dalil ayat-ayat Al-Quran ini diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beriman dan bertakwa, meninggalkan kemaksiatan dan banyak melakukan kebaikan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, mari kita simak saja dari video Bung Haji apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma. Nyimak dari apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama tadi, ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentu bisa semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita akan tentang ajaran-ajaran agama Islam, sehingga membuat kita semakin menjadi manusia yang arif dan bijaksana, semakin menjadi manusia yang mengedepankan akhlakul karimah, ketawaduan, karena tidak ada yang bisa kita banggakan, karena semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita banggakan adalah ketakwaan kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga dari apa yang saya sampaikan ini betul-betul dapat menambah pencerahan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.